Jadi setelah dicacah, kemudian dimasukkan ke dalam drum atau plastik atau wadah yang lain, fungsinya hanya untuk kedap udara. Jadi untuk silase sendiri ini cara penyimpanan pakan jangka lama dan ini sangat efisien sekali buat teman-teman yang memiliki populasi banyak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan review bagaimana cara pembuatan silase daun singkong untuk penyimpanan jangka yang lama. Yang pertama yang harus dilakukan adalah daun singkong digiling dahulu ya, seperti ini. Digiling usahakan tidak terlalu halus, karena kalau terlalu halus dikhawatirkan kambing teman-teman yang tidak terbiasa nanti tidak doyan. Tapi kalau sudah terbiasa tidak jadi masalah. Nah teman-teman, daun singkong yang masih segar itu langsung digiling seperti ini. Dan kalau teman-teman ingin cari mutu yang terbaik, daun singkongnya ini hari ini dipanen ya, hari ini dipanen, kemudian gilingnya esok hari. Nah, tujuannya agar kadar airnya berkurang. Tapi digiling secara langsung pun tidak apa-apa, sama saja mutunya juga tidak seberapa jauh. Tapi yang terbaik apabila panen hari ini sebaiknya dilayukan dahulu, kemudian dicoper atau digiling esok harinya. Bagi teman-teman yang kambingnya sudah terbiasa memakan silase dengan batang singkong yang panjang seperti ini, sebaiknya gilingnya atau nyopernya sedikit halus ya. Tapi ini bagi yang sudah terbiasa. Kenapa? Karena apabila gilingnya sedikit halus, kambing akan memakannya habis sampai bersih. Nah, tapi apabila kambing teman-teman tidak terbiasa makan silase, sebaiknya sedikit dikasarkan cara menggilingnya. Nah itu teman-teman perbedaannya ya. Karena kandungan batang singkong sendiri ini nutrisinya sangat bagus untuk kambing. Nah kalau tidak ada pakan yang lain yang di tempat teman-teman yang banyak, yang tersedia hanya rumput atau hanya daun singkong seperti ini pun sudah bagus untuk kebutuhan kambing-kambing yang teman pelihara. Lalu tujuan silase sendiri itu apa sih? Sering saya kupas, tujuan silase sendiri adalah cara penyimpanan ya, bahan pakan untuk jangka yang lama, jangka waktu yang panjang. Nah, jadi dengan cara dibuat silase seperti ini, kita bisa menyimpan stok pakan kita dalam waktu yang lama, kurang lebih di 7 sampai 10 bulan. Nah, untuk pembuatan silase ini sebaiknya apabila kita memiliki stok pakan yang melimpah, kita sajikan ke kambing dalam waktu 1-2 hari tidak habis, maka sebaiknya dibuat silase seperti ini. Dan syarat-syarat pembuatan silase itu apa? Syarat-syaratnya adalah dicacah, kemudian dimasukkan ke dalam tong atau plastik atau wadah yang lain, yang intinya kedap udara tidak bocor. Apabila mengalami kebocoran, maka silase tersebut akan mengalami kebusukan. Nah, jika terjadi kebusukan, maka kambing kurang suka untuk memakannya. Nah, itu saja teman-teman. Dan bahan-bahan yang lain itu apa? Bahan-bahan yang lain hanya apabila teman-teman memiliki bahannya, cukup diberi garam. Nah, apabila tidak memiliki garam,
Nah, seperti ini saja pun sudah cukup. Satu bahan sudah cukup. Yang intinya hanya kedap udara tidak bocor. Itu teman-teman ya. Daun singkong yang ditumpuk seperti ini 4-5 hari pasti busuk teman-teman. Makanya kita harus pandai-pandai membuat silase. Tujuannya agar kita lebih mudah dalam menyimpan stok pakan yang kita miliki. Lalu untuk daun singkong sendiri yang bisa disilase jenisnya apa saja? Nah, jenis daun singkong apapun, baik itu beracun atau tidak beracun, apabila sudah dibuat silase seperti ini aman dikonsumsi semua jenis kambing dan domba. Karena pada dasarnya pembuatan silase sendiri adalah cara untuk menghilangkan racun sianida yang terkandung dalam daun singkong tersebut. Jadi apabila sudah dibuat silase, maka aman untuk dikonsumsi. Lalu berapa lama daun singkong dibuat silase kemudian bisa disajikan ke kambing? Nah, ini sering teman-teman tanyakan, juga sudah sering saya jawab. Silase sendiri ini ya, kita proses dari awal lalu bisa kita sajikan untuk diberikan makan ke kambing itu jika sudah di 5 atau 7 hari. Karena apabila sudah di 5-7 hari tersebut, daun singkong ini sudah terfermentasi menjadi lunak, dan batangnya singkong ini pun sudah lunak untuk dikonsumsi ternak kita. Itu teman-teman. Jadi jangan baru 2-3 hari dibuka kemudian disajikan. Percuma saja kita membuat silase. Karena tujuan silase sendiri untuk penyimpanan waktu jangka lama. Kalau hanya 3-4 hari dibuka ya enggak perlu disilase, disajikan langsung pun sudah cukup gitu teman-teman ya. Satu lagi, untuk pembuatan silase sendiri harus padat ya, sangat padat. Jadi semakin padat silase yang kita hasilkan akan semakin baik, semakin bagus, kualitasnya semakin tinggi gitu teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki wadah plastik atau jenis yang lain yang tidak keras seperti drum, hati-hati cara menginjaknya, dikhawatirkan nanti akan pecah atau akan bocor untuk plastik. Tapi jika teman-teman menggunakan wadah seperti drum ini ya, yang biru ini, maka diinjak-injak pun aman. Jadi semakin padat semakin baik. Diinjak-injak sampai padat ya. Tujuannya diinjak-injaknya hanya untuk memadatkan saja. Jadi kalau biasanya kalau tidak diinjak ini kurang padat. Nah, setelah drum ini terisi penuh, diinjak-injak hingga padat, kemudian teman-teman bisa menutupnya dengan tutup drum dengan diklaim ya, diklaim
dengan klem besi seperti ini akan lebih rapat, lebih aman. Tapi jika tidak memiliki klem atau tutup seperti ini, bisa ditutup dengan plastik lalu diikat dengan tali karet. Nah ya, dan stok ini harus habis hari itu juga dalam wadah, harus dimasukkan dalam wadah hari itu juga. Tujuannya agar si daun yang sudah dicopper ini tidak busuk. Nah itu teman-teman, semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ini silase disimpan mampu dalam waktu 7-10 bulan. Lalu bisa disajikan setelah disimpan ini 5-7 hari, langsung bisa disajikan. Tapi semakin lama dalam penyimpanan hasilnya akan semakin bagus. Contohnya seperti ini. Semoga manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.